sudah menjadi hal yang lumrah wargidah li ikhwatu fiddin azzakumullah. Agama melarangnya, tidak boleh. Tidak boleh kita sogok menyogok dengan berniat sodako, haram, tidak bisa. Wa qul ja'al haqq wa jahaqqal batil innal batila kana jahuqa. Tidak bisa dicampur adukan antara yang benar dengan salah, yang salah dengan benar, tidak bisa. Layaknya dengan seperti minyak tidak bisa dicampurkan dengan air, akan terpisah wargi dahlia. Sedekah yang murni tidak bisa dicampur adukan dengan apa? Niat yang lain yang namanya sogok menyogok. Hati-hati wargi dahlia, nyogok menyogok di akhir zaman akan merebak, akan berkembang. Dan hari ini zaman sekarang sudah mulai terbukti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak segan-segan. Tolong Pak, nitiplah anak saya supaya bisa masuk ke sekolah ini. Bapak ingin masuk menjadi seorang perwira, tentara, TNI atau misalkan polisi dengan uang sekian. Itu oknum wargi dahlia. Dan itu mau ditebak. Itu berubah sistem, merusak sistem warga dahlia. Dari panglima TNI, dari perwira kepolisian misalkan Kapolri, semuanya gratis. Tetapi di bawahnya warga dahlia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Demi Allah saya katakan, ingat pesan Nabi SAW, apabila dalam sebuah sistem, baik itu sistem rumah tangga, sistem sampai pada sistem negara, kalau di dalamnya ada hal-hal yang seperti dikatakan sogok menyogok, ada yang namanya korupsi dan lain sebagainya, maka Allah akan datangkan berbagai macam penderitaan, masalah yang tidak akan pernah selesai. Masalah akan terus menimpa dan terus datang warga dahlia. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada sogok menyogok. Termasuk misalnya kita di jalan, kita ditilang, nyogok, udah pala damai. Uang apa itu? Serangan pajar, niat sodako, itu nyogok, haram, neraka warga dahlia. Buktinya sekarang? Jangan salahkan mereka warga dahlia. Kita juga salah. Kenapa? Memilih mereka. Memang begitu yang kita pilih, begitulah wataknya. Yang ia keluarkan 100.000, 200.000, bahkan ada yang 300.000 per orang, sementara yang dikasihnya mungkin ribuan orang, berapa ratus miliar yang ia keluarkan. Maka dia berpikir ketika jadi bagaimana caranya, bukan mengurus rakyat, tapi bagaimana caranya uang modal bisa kembali. Maka dia akan seperti monyet, rakus, apapun yang bisa dia pegang, apapun yang bisa dia makan, dia ambil. Kenapa? Kita nerima. RT RW kaluhur teh nerima sok. Iya mah can uang titip, uang kadeudeung. Haram. Bukti kalawan nyata. Mereka seperti itu, bukan salah mereka juga, kita yang mendukung mereka. Memang seperti itulah watak mereka. Padahal banyak orang-orang pintar. Masya Allah, orang pintar, orang bijak, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang senantiasa bersih warga dahlia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa bisa terjadi demikian? Saya ingat bang, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah wilayah, bahkan di dalam sebuah tatanan yang lebih kecil daripada itu, kalau sudah kalau sudah menghinakan, menyepelekan ulama, menyepelekan ulama, membenci ulama, mencaci maki ulama, maka siap-siap Allah akan berikan 3 musibah pada orang itu, pada masyarakat itu, pada wilayah itu. 1, Allah akan utus, jadikan pemimpin yang zalim bagi mereka. Terbukti. Kan kata ulama TKD ya, sogok menyogok haram. Karena ulama menyampaikan itu dari Allah, dari Nabi. Ulama mau ceramah juga dipesan. Ada seperti itu. Betul. Bapak, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Ulama, nanti kalau ceramahnya jangan keras-keras ya. Ulah masalah bid'ah, ulah masalah eta ulah.
Allahu Akbar. Dititip pesan terlebih dahulu. Padahal ulama itu adalah warasatul anbiya. Sebagai pewaris para nabi, menyampaikan yang hak, menyampaikan yang batil, disampaikan. Tidak digelir, entah disindang seloka, dibejakan sadayana ku para ulama-ulama kita. Tapi ada sebagian mereka yang menolaknya, sebagian mereka yang senantiasa membencinya. Akan Allah titipkan sebuah pemimpin yang zalim di antara mereka. Yang kedua, orang yang menyepelekan dan membenci ulama, selain diberikan pemimpin yang zalim, Allah cabut keberkahan di tempat itu. Tempatnya subur makmur, gemah ripah lo jenawe, tototan terem ketara harjo. Dari Sabang sampai Merauke berada pada garis jamrud khatulistiwa. Orang-orang sangat ingin mencintai, bahkan ingin merebut tanah air yang kita cintai ini. Tapi kalau di dalamnya mencaci maki ulama, merendahkan ulama, demi Allah tanah yang subur bisa dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang ulama dipenjarakan wargi dahlia, sedikit keras dibunuh, digantung. Allah disebut ini teroris, ini teroris. La haula wala quwata. Ini ekstrim, ini wahabi dan sebagainya. Allahu Akbar. Hati-hati nih, dicabut berkahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Namun ustad iya ade naon seserian. Allahu Akbar. Lawan bedana ustadz yang pelawak seperti itu. Allahu Akbar. Betul? Wargi dahlia yang ada di studio? Betul. Dicabut keberkahan oleh Allah. Dan yang lebih hebat lagi yang ketiga, hati-hati. Mereka yang mencaci baki ulama, mereka yang menghina ulama, bahkan memenjarakan, membunuh ulama, maka Allah akan mencabut keimanannya. Mereka meninggal tanpa membawa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lihat orang-orang yang tahu akan kedudukan para ulama di mana-mana. Aduh, warga dahli. Ini ulama menyampaikan demikian, sogok menyogok haram. Sudah selesai. Ini yang pertama, awas, sedekah yang kita keluarkan niatnya harus karena Allah. Kalau ria, sum'ah, bahkan menyogok, atau uang pangleleur, uang terima kasih, uang sedekah, uang kadede, maaf. Itu namanya sedekah haram karena menyogok. Satu. Yang kedua, sedekah itu bisa haram kalau sedekah yang kita keluarkan untuk mendukung kemaksiatan, mendukung perbuatan dosa, itu mampu menjadikan sedekah yang kita keluarkan sedekah yang haram. Mendukung masalah kemaksiatan, mendukung hal-hal yang bisa mengundang kemudaratan dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya wargi dahlia. Tempat keramaian yang maksiat. Ya. RT juga disogok. Betul. Subhanallah. RW warga. Kan ada situ ya, sumping ke kan lebaran kan dapat ini Ustaz. Dapat iya, namanya teh. Dapat parsel. Wargi dahlia. Ayo. Hati-hatinya, awas. Mendukung yang namanya apa? Mendukung kemaksiatan, mendukung tempat-tempat perbuatan dosa. Diniatkan sedekah tidak boleh. Haram hukum. Haram. Kita mengeluarkan infak sedekah untuk misalnya pembangunan bioskop yang di dalamnya bercampur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, apalagi tempatnya gelap itu. Ya, sebagian ulama mengatakan haram situ. Mendukung misalkan ada klub-klub malam, Allahu Akbar, walillahil hamd, haram. Kita punya uang banyak nih, ada sebagian zakat kita ini udah berikan saja tuh ke si Ano. Buat apa? Itu kan supaya nanti kita ke sana bisa gratis. Kemana? Atau dapat komicong wardi dahlia. Komicong ya, saya simpan saham ini dengan niat bersedekah. Haram, tidak boleh. Mendukung kemaksiatan, mendukung sebuah perbuatan dosa, tidak boleh.
Bahkan memberikan sesuatu pada orang lain. Saudara ini, punten dengan mohon maaf. Kalau misalkan kita memberikan sesuatu kepada mereka yang ahli ibadah, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi khawatirnya bagaimana kalau mereka yang mungkin jauh dari air wudhu datang kepada kita, tereng. Kasihlah kita, nih niat sedekah saja. Kalau kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan warga Dahlia. Kadangkala dipakai untuk mabok, beli lem itu untuk ngelem. Kita tidak tahu warga Dahlia. Maka himbauan dari pemerintah dalam arti dinas sosial provinsi maupun kota itu tidak boleh memberikan sedekah kepada pengemis-pengemis yang di jalan. Tidak boleh. Kenapa? Ini dilarang oleh pemerintah kita, oleh pemerintah Kota Bandung maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat warga Dahlia untuk dilarang memberikan infak dan sedekah itu kepada pengemis-pengemis jalanan itu. Mereka itu penipu, pendusta kebanyakannya itu. Terbongkar semua. Tidak boleh. Kenapa? Ya kita tidak tahu backgroundnya seperti apa. Adan anger kene didinya. Kepanasan, kehujanan untuk apa? Kadangkala dipaksa lah, memaksa untuk kita seolah-olah kita punya dosa sama dia, punya utang sama dia, dipaksa. Maka tidak boleh. Kalau ingin membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin, lihat lembaga-lembaga sosial yang notabene sudah legal, sudah benar legalitasnya. Ada izin dari pemerintah untuk mengelola anak-anak yatim, mengelola orang-orang miskin. Limpahkan ke sana lembaga yang benar. Oh, di sana kantornya. Oh, itu anak-anaknya. Oh, ini legalisasinya begitu. Supaya apa? Tenang batin kita. Oh, Pak Ustadz Andi teh bentang punya yayasan baru ya. Iya. Rahma Agna Mubarak insyaallah. Legalisasi alhamdulillah. Asrama alhamdulillah, anak-anak ada. Insyaallah alhamdulillah. Salah satu di antara betul-betul. Karena apa? Dulu orang tua kami untuk membangun untuk mengurus namanya yatim piatu, anak-anak miskin. Jangan dulu anak-anaknya dulu, tapi kita siapkan dulu sarananya dulu. Ditempatkan di mana, bikin asrama, legalisasinya kita uruskan. Semuanya kita siapkan agar apa? Tenang. Baru menarik anak-anak yatim, orang-orang miskin. Yang lebih riweh sudah ada dibubarkan. Tak eta riweh. Geus aya yeuh bet dibubarkan. Tapi kan bae eta mah urusan maranehanana anu ngabubarkeun wargi Dahlia nya. Yang jelas infak sedekah yang kita keluarkan kalau mendukung kepada kemunkaran dan maksiat haram hukumnya. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Makanya dilarang untuk memberikan infak sedekah kepada orang-orang pengemis di jalan. Karena kita tidak tahu. Ya, jadi lebih baik kalau wargi Dahlia ingin mengeluarkan infak, zakat dan sedekah, lihatlah lembaga-lembaga yang benar, lembaga-lembaga yang legal. Loyalitasnya dengan pemerintah ada, menjadi mitra kerja dengan pemerintah ada. Dan ini akan menjadi sebuah ketenangan dan ketentraman dan keyakinan, keseriusan dan kepercayaan kita kepada yayasan atau lembaga sosial yang menangani mereka wargi Dahlia. Dan yang terakhir wargi Dahlia, sedekah yang bisa menjadi haram wargi Dahlia, sedekah yang bisa mendatangkan kemaksiatan, sedekah yang bisa mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah yang nyata-nyata mampu menjadikan diri kita ini suuzon dari apa yang diberikan. Ini kadang-kadang kita bersuuzon atau misalkan dengan merusak sedekah yang kita berikan. Ya udahlah, daripada gandeng tah. Itu. Daripada gandeng, itu tidak boleh. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, janganlah kau merusak sedekahmu dengan menyakiti si penerimanya. Menyakiti si penerimanya.
Ada di dinya mah miskin atuh. Di dinya mah miskin, di dinya mah jelema teu boga, hirup teh sangsara-sangsara ting atuh maneh teh. Gitu. Ya tah harita lah nikah kali itu gandeng. Itu sedekah itu sia-sia. Bakal menjadi haram sedekah. Ya. Pahala kita nggak ada. Kenapa? Karena lisan kita menyakiti. Menyakiti si pemberi sedekah. Si penerima sedekah. Jadi si penerima sedekah sakit hati, maka si pemberi sedekah pahalanya punten-punten nol. Sehingga maksiat yang akan datang, murka yang akan menghampirinya warga dahlia. Hati-hati ya. Sedekah teh aduh ya Allah, pahala teh ageng warga dah. Ageng luar biasa demi Allah. Bahkan di dalam surat Ali Imran ayat 180 Allah Jalla berfirman yang artinya setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga perkara di antara manusia diputuskan atau segala perkara di antara manusia dihakimi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Naungan sedekah, bahkan orang-orang kelak di yaumil akhir akan dinaungi oleh Allah, 7 golongan orang yang dinaungi oleh Allah. Salah satu di antara mereka adalah mereka yang senantiasa berinfak dan bersedekah. Uang yang ia keluarkan dari tangan kanannya, maka tangan kirinya tidak diberitahu. Makanya punten, kita harus memiliki amal ibadah yang dirahasiakan oleh diri kita. Saya ingatkan wargi, bisa kita memiliki ibadah yang sifatnya rahasia. Biar kita dengan Allah saja yang tahu. Biar Allah saja yang tahu bersama kita. Jangan perlu orang lain tahu. Bahkan pasangan hidup kita pun jangan tahu. Kalau kita punya amalan khusus. Amalan-amalan rahasia. Baik itu sedekah yang kita siapkan, ada uang sedikit, ada beras sedikit, ya kasih-kasihkan. Pada malam hari gantung-gantungkan, disimpan di mana? Di depan pintu atau pagar rumahnya simpan. Itu ada salah seorang di antara kaum muslimin yang berbuat demikian. Sehingga menjadi geger itu satu kampung. Kenapa? Ini karena di setiap pagar orang-orang miskin, di depan pintu orang-orang miskin itu ada beras. Ada mie instan, sembako gitu. Itu setiap subuh, setiap pagi ada itu. Dan tidak pernah dilihat oleh siapapun. Dan itu berlangsung lama. Dan tidak di antara mereka tidak ada yang tahu siapa yang memberikan sedekah itu. Dan semua itu warga dahlia akan terbongkar dan terlihat ketika adalah salah seorang di antara warga di sana meninggal dunia, Pulan bin Pulan. Setelah Pulan bin Pulan meninggal, besok sampai seterusnya tidak ada lagi yang menggantungkan beras dan mie instan di depan rumah orang-orang fakir miskin. Maka mereka menyimpulkan, oh dialah orangnya yang senantiasa memberikan apa? Perhatian, kasih sayang kepada orang-orang yang miskin. Luruskan niat kita. Selektiflah kita memberikan bantuan pada orang lain agar sedekah kita menjadi bermanfaat. Maka janganlah tersesat di jalan yang lurus. Infak, zakat, sedekah adalah jalan yang lurus. Yang ada benang merahnya dari langit, dari Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai infak, sedekah dan zakat yang kita keluarkan ini bi ghairil maqam, salah penempatan. Kalau salah penempatan, maka yang tadinya sedekah diharapkan mampu mendatangkan pahala, malah sebaliknya mendatangkan malapetaka dan dosa untuk kita. Naudzubillahi min dzalik. Semoga bermanfaat. Wallahu taala bisawab. Barakallahu fikum. Ustaz, terima kasih untuk materi yang disampaikan pagi hari ini, mengingatkan kita untuk hal-hal yang kita anggap benar ternyata
Tidak lurus itu. Tidak lurus itu sebenarnya. Ini yang paling hebat tadi itu. Tersesat di jalan yang lurus, Masya Allah. Ustadz Andi. Iya, Wae. Jangan sampai tersesat di jalan yang lurus ya. Iya. Jangan kegelapan di tengah yang terang gitu. Iya betul. Jangan merasa sunyi di keramaian. Toyib pisan. Betul. Aduh, kumaha ya, teh bingung mikiran. Masya Allah. Itu ungkapan orang tua saya. Jangan tersesat di jalan yang lurus. Itu. Dan tambah lagi itu Ustaz ya. Jangan sampai boleh ngikutin arus tapi jangan dihempaskan oleh arus. Asik. Itu teh ngerayu gitu. Ngerayu. Ikutin dulu tapi kita nanti akan menceramahin mereka, memberikan penjelasan. Itu kan. Kalau kita ikut di situ asik ya. Asik jero ilmu. Aduh, ya Allah. Subhanallah. Baik, kita siap terima untuk yang sudah siap gabung pagi ini. Mata abang tertutup-tutup ya. Soalnya tadi sedikit agak gemper ya, sudah 5 menit menjelang. Belum dapat juga semua teh kemana-mana. Orderannya banyak mereka gitu? malam ini. Masya Allah. Tapi alhamdulillah selama sampai di Dahlia. Ternyata orang burangrang yang gitu yang nganterin ya. Masya Allah. Kita angkat telepon sekarang silakan di 022 73028 022 73 11 710. Sudah masuk kan sekarang silakan. Baik. Sudah kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toyib semangkin. Makin toib, damang Ustaz. Alhamdulillah. Raja Bentang, Pak Putra sehatnya. Alhamdulillah. Bang Pul masih sehat. Teu aya, teu sumpi. Persib 2-0. Persib kenging. Alhamdulillah. Toyib. Yang tadi kalandongan nu kamari teh nya kalandongan ayeuna mah. Alhamdulillah. Mangga Abi, mangga. Abi, alhamdulillah. Abi, halo. Terputus kayaknya Ustaz ya. Terputus, Sebentar coba kita lihat dulu. ya. Nah ini ketabrakan Abi. Punten sebentar kita lihat agak-agak ini sebentar. Coba lihat kita Ustaz Harus ini diinstal sedikit dulu, diinstal dulu soalnya tabrakan semua nih. Tabrakan. Rame masalahnya nih. Apa judulnya tadi itu? Sedekah yang haram. Sedekah itu kan halal. Ustaz. Halal, sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, tapi bisa menjadi sebuah pengharaman di mata Allah karena salah satu di antaranya yang 3 hal tadi. Jadi terakhir tadi poin yang Ustaz sampaikan nih, tentang abang ingat waktu seorang maaf Yahudi yang buta yang selalu disuapin oleh Rasulullah itu, betul. dia tidak tahu siapa itu yang menyuapin. Iya betul. Ketika di Coba pasar. bisa diulang lagi Ustaz. Ya itu ada cerita gini warga Dahlia. Ada seorang yang buta dari Yahudi itu diam di pasar, dia berteriak-teriak saking bencinya kepada Muhammad. Dia mengatakan Muhammad gila katanya. Kemudian disuapin oleh salah seorang, disuapin sambil disuapin sambil ngegayem, orang tetap Muhammad gila. Dia tidak tahu itu siapa yang nyuapinnya. Ketika itu setelah Rasulullah wafat nggak ada yang nyuapin, maka digantikan oleh Abu Bakar. Ketika disuapin, orang itu merasa aneh dan diludahkan semua apa yang disuapinya. Puah katanya, ini nggak enak. Kamu bukan orang yang biasa memberikan suapan kepadaku. Memang benar katanya. Kamu tahu nggak siapa orang yang menyuapi kamu setiap pagi saat kau mengatakan Muhammad gila. Saya tidak tahu katanya. Kalau kau ingin tahu, dialah Muhammad yang engkau caci, yang kau maki. Kau caci namanya, kau benci orangnya, tapi dia telah memberikan suapan demi suapan kurma kepadamu. Allahu Akbar. Itu ceritanya seperti itu. Gitu ya. Sedih luar biasa. Luar biasa. Padahal Kangjeng Rasul yang memberikan itu. Rasulullah. Pernahkah beliau mengatakan bahwa ini teh nu dicuci ku maneh teh ieu? Tidak. Anu nyopan maneh unggal poe teh. Tidak pernah Rasulullah seperti itu. Itu menunjukkan bahwa punya rahasia. Beliau punya rahasia tentang Dan orang-orang sekitar itu juga tidak tahu yang tahu. kan di pasar kan itu tuh. di pasar teriak-teriak kayak begitu. Allah karim. Kita angkat telepon silakan. Tadi halo, masuk sudah? Sambung. Tersambung. Oh, tersambung. Coba kita lihat lagi. Ini agak macet tadi tuh Ustaz ininya. Soalnya saling bertabrakan. Betul. Kami aturkan terima kasih ya wargi yang kemarin sekali lagi yang hadir pada pengajian Teh Haja Bentang. Ya, terima kasih jazakumullah khair. Semoga menjadi berkah silaturahim dan ilmunya menjadi bermanfaat ya. Ada Ibu Ana di sana yang ada di Kayu Agung. Alhamdulillah istri dari Bapak Haji Agus Iskandar. Alhamdulillah hatur nuhun Pak Agus. Tiasa silaturahim ya. Mudah-mudahan berkah.